Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Api dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan belajar tentang logaritma. Oke, langsung saja ya kita bahas materinya. Oke, pengertian dari logaritma. Logaritma itu merupakan inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Misalkan B itu lebih besar dari 0 dan A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1. Maka A log B itu sama dengan N, jika dan hanya jika A pangkat N sama dengan B. Contohnya, 3 log 9 sama dengan 2, jika dan hanya jika 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Nah, jadi logaritma itu bisa kita ubah ke bentuk eksponen, begitupun sebaliknya. Contoh, 5 pangkat 3 itu kan sama dengan 125. Kita bisa ubah ke bentuk log, yaitu 5 log 125 itu sama dengan 3. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat logaritma. Yang pertama itu ada A log 1 sama dengan 0. Jadi berapapun basisnya si A-nya ini, kalau misalnya dia log 1 hasilnya pasti 0. Contohnya 5 log 1 itu sama dengan 0. Jadi log 1 itu nilainya 0 ya. Kemudian sifat yang kedua ada A log A itu sama dengan 1. Contohnya gini, 3 log 3. Kan sama ini angkanya, basisnya 3 log 3, hasilnya 1. Contoh yang lain 4 log 4, berarti hasilnya 1. Oke, sifat yang ketiga, itu ada perkalian. Kalau misalnya perkalian, itu kita bisa pecah jadi penjumlahan. Contohnya, 3 log 4 kali 5. Nah, kita bisa ubah jadi 3 log 4 ditambah 3 log 5. Nah, gitu. Jadi kan ini tadi 4 kali 5. Kita pecah jadi penjumlahan 3 log 4 ditambah 3 log 5. Selanjutnya, sifat yang keempat, sama kayak sifat yang ketiga, yang tadi kan perkalian. Kalau yang sifat keempat ini, pembagian. Contohnya, 2 log 15 per 7. Itu sama dengan 2 log 15 dikurangin 2 log 7. Jadi kalau pembagian itu jadinya pengurangan. Seperti itu. Selanjutnya sifat yang kelima, kalau ada kayak gini, 3 log 5 pangkat 2 itu sama dengan, kan yang belakang ini ada pangkatnya 2. Nah, 2-nya itu taruh ke depan. Jadi 2 kali 3 log 5. Nah, gitu. Jadi pangkat yang belakang itu pindah ke depan. Untuk sifat selanjutnya yang keenam, ini contohnya 2 pangkat 3 log 5 pangkat 4. Nah, ini kan tadi yang belakang ada pangkat, yang depan pun juga ada pangkatnya. Nah, itu pindah semuanya itu ke depan. Jadinya 4 per 3. 2 log 5. Nah, gitu. Jadi 4-nya yang di atas, yang 3-nya ini di bawah. 4 per 3, 2 log 5. Contoh yang ketujuh, semisal aja ada 2 log 3. Semisal ada 2 log 3, ini bisa kita ubah bentuknya jadi log 3 per log 2. Nah, untuk basisnya, ini kan simbolnya P ya. Ini terserah kita, pengennya angka berapa. Misalnya, pengen angka 6 boleh, tapi harus sama atas sama bawah. Sama bawah itu harus sama, gitu. Kalau misalnya pakai angka 7 juga boleh, bebas. Yang penting sama. Selanjutnya, nomor sifat yang ke-8, 2 log 5, kita bisa tukar posisinya. Jadi 1 per 5-nya sebagai basis, log 2. Nah, posisinya kan ditukar sekarang. Awalnya tadi 2 log 5, diubah jadi 5 log 2 dengan syarat dia diubahnya jadi 1 per. Seperti itu. Oke, sifat yang ke-9, itu ada perkalian. Langsung ke contoh saja, misal 2 log 3 dikali 3 log 8 misalnya. Nah, ini kan 3, ini juga 3 kan sama, ini bisa kita coret, jadi sisanya yang paling depan 2
log sama yang paling belakang, 2 log 8. Gitu. Sifat yang terakhir, ini contohnya ada 5 pangkat log. Nah, hasilnya 3. Jadi hasilnya yang belakangnya aja. Oke. Sekarang kita coba ke latihan soal ya. Ini ada contoh soal yang pertama. Oke. Karena ini ada bagian pembilang sama penyebut, kita fokus yang bagian pembilang dulu ya, yang bagian atas. Itu kan ada 5 log akar 3. Kita bisa ubah jadi akar 3 itu kan 3 pangkat setengah ya. Nah, kita ubah jadi gitu. Terus ini ada 9. 9 itu 3 pangkat 2. Jadi sama prinsipnya kayak eksponen, kalau bilangannya bisa dijadiin bilangan berpangkat, kita ubah dulu ke bentuk bilangan berpangkat. Log 125 itu 5 pangkat 3 ditambah 16. 16 itu 2 pangkat 4. Kalau 32 itu 2 pangkat 5. Oke, kita selesaikan dulu. Ini kan ada pangkat. Tadi kalau misalnya belakang ada pangkat, kita taruh ke depan. Jadinya 1/2, 5 log 3. Kemudian ini ada pangkat, ini juga ada pangkat. Kita taruh ke depan 3/2, 3 log 5 ditambah, ini juga sama, ini ada pangkat-pangkat. Kita taruh ke depan 5/4, 2 log 2. Oke. 1/2 ini ada angkanya kita taruh ke depan juga 3/2. Nah, ini sisanya 5 log 3 dikali 3 log 5 ditambah 5/4. Tadi 2 log 2 kan 1 ya nilainya, bisa kita coret aja. Oke, 1 kali 3 kan 3. 3/4 ini bisa kita coret karena sama hasilnya sisa yang paling depan sama yang belakang. Jadinya 5 log 5 ditambah 5/4. 5 log 5 ini nilainya 1 atau bisa kita coret. Jadinya 3/4 ditambah 5/4. Hasilnya 8/4. 8/4 itu 2 ya hasilnya. 8/4 itu sama dengan 2. Nah, selesai yang bagian atas atau bagian pembilangnya sudah kita hitung. Sekarang yang bagian penyebutnya, yang bagian bawah. Itu kan ada 2 log kuadrat 8 dikurangi 2 log kuadrat 2. Oke. Kita perlu mengingat sifat ini. Misalnya ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu bisa kita pecah jadi A dikurangi B dikali dengan A ditambah B. Jadi kita akan menggunakan sifat ini. Kita praktekkan. Ini kan ada kuadrat dikurangi kuadrat. Jadinya 2 log 8 dikurangin 2 log 2, kita kalikan dengan 2 log 8 ditambah 2 log 2. Oke. Ini kan ada pengurangan. Kalau pengurangan itu diubah jadi pembagian. Jadi bisa kita tulis 2 log 8 dibagi 2. Nah, yang bagian ini kita bagi. Sedangkan untuk yang sebelah sini kan penjumlahan. Kalau penjumlahan itu dikali. 8 sama 2 itu dikali. 8 dikali 2. Nah, oke hasilnya ini 2 log 4. Kalau yang ini 2 log 16. Oke. 4 itu 2 pangkat 2 ya. Kita ubah jadi 2 pangkat 2. Untuk yang 16 juga kita ubah jadi 2 pangkat 4. Nah, kalau ada pangkat, itu taruh ke depan ya. Jadi 2 log 2. Kemudian yang ini 4-nya kita taruh ke depan, 4, 2 log 2.
2 log 2-nya kita bisa coret, 2 kali 4 hasilnya 8. Jadi yang bagian bawah atau bagian penyebutnya itu 8. Jadi hasilnya yang tadi yang atas kan 2, yang bawah hasilnya 8. Bisa kita sederhanakan hasilnya 1/4. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Hubungan P dan Q, yang Q kan sudah ada nilainya 3/16, sedangkan P itu berupa variabel. Jadi kita harus mencari nilai si X-nya dulu. Oke, untuk itu kita bisa cari log 2x tambah 1 per x kuadrat sama dengan 1 dikurangi log x. Oke. Yang satu ini kita ubah dulu ke bentuk log. Jadinya log 10. Kenapa bisa? Sebenarnya log itu kalau misalnya basisnya itu nggak ada, itu pasti 10. Jadi yang di sini log itu yang bagian basis itu pasti 10. Nah, biar hasilnya jadi 1, berarti bagian sini angkanya harus 10. Jadi 10 log 10 kan 1, gitu. Makanya 1 itu sama dengan log 10. Dikurangi kemudian log X. Oke, yang ini ditulis ulang 2x tambah 1 per x kuadrat. Oke, ini kan kalau misalnya pengurangan, hasilnya dibagi. Jadi 10 kita bagi sama X. 2x tambah 1 per x kuadrat. Jadi bagian tadi kan bentuk logaritma yang umumnya kan A log B gini ya. Nah, A ini kalau misalnya nggak ada itu nilainya itu 10 gitu. Nah, ini kan sudah sama-sama log nih. Berarti kita bisa simpulkan 2x tambah 1 per x kuadrat ini sama dengan 10 per x. Nah, sampai sini kita bisa lanjutkan. Ini bisa kita kali silang ya. Ini ke sini, ini ke sini. Oke. Jadi X kita kali dengan 2X tambah 1. Untuk yang ini 10 kita kali dengan X kuadrat. Oke, kita kalikan pelangi. 2X kuadrat ditambah X. Yang ini 10X kuadrat. Nah, kita pindahkan ruas semua sebelah kanan, jadinya 10x kuadrat dikurangi 2x kuadrat dikurangi x. Hasilnya 8x kuadrat dikurangi x. Oke, bisa kita faktorkan, ini kan sama-sama punya x, x-nya kita keluarin, sisanya ini 8x min 1. Oke, berarti bisa kita simpulkan nilai x-nya adalah x sama dengan 0, atau 8x min 1 itu sama dengan 0. 8x sama dengan min 1-nya kita pindah ruas jadi positif 1, jadi x-nya hasilnya 1/8. Jadi nilai x-nya ada 2 nih, ada x sama dengan 0, sama x sama dengan 1/8. Oke, sekarang kita bandingkan P sama Q. Untuk yang pertama misalnya dia 0, terus Q-nya 3/16, ini kesimpulannya besaran yang Q, ya kan? Kemudian kalau misalnya kita pakai yang X yang selanjutnya 1/8, kita bandingin sama 3/16, ini kan penyebutnya belum sama. Kita kali dengan 2. Hasilnya 2/16. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama. 2/16 sama 3/16 kan besaran yang 3/16. Jadi hubungannya P itu kurang dari Q. P kurang dari Q, atau Q lebih besar dari P. Sehingga jawabannya yang tepat adalah yang P. Itu aja ya untuk pembahasan logaritma. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.